Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Katanya tuh rakyat, ternyata teori, ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi atas. Sudah jelaskan, watak aslinya, tahun 2019 bilang, timbul tenggelam, bersama rakyat. Dia timbul di istana, rakyat tenggelam, dalam kezoliman Jokowi. Sekarang berkoar-koar, berjuang dan rela mati demi rakyat. Nyatanya, melindungi yang ingin diadili rakyat, Jokowi dan keluarganya. Rakyat dikasih hadiah beban, kenaikan harga sembako dan pajak, serta PHK para karyawan non-ASN. Masih percayakah pada dirinya? Mau gimana lagi ya guys, inilah yang harus diterima oleh rakyat Indonesia. Rakyat berusaha bagaimana agar bisa mengungkap kebenaran, adili Jokowi, semua kesalahan-kesalahan Jokowi bisa terungkap dan Pak Jokowi bisa diadili seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Tetapi naasnya semua itu sia-sia saja karena pada akhirnya si Raja Omon-Omon yaitu Prabowo berusaha untuk melindungi si Mulyono dan bahkan pada saat pidato berteriak hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sangat memalukan sebagai presiden ke-8, satu-satunya presiden yang melakukan hal yang sekonyol itu hanya Pak Prabowo. Dan wajar jika netizen sangat murka, sebagian rakyat Indonesia tak berhenti untuk memberikan kritikan dan bahkan Pak Prabowo diledek habis-habisan. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ataupun ledekannya terhadap Pak Prabowo yang semakin kesini semakin jelas kesamaannya dengan Mulyono dan bahkan lebih parah dari Mulyono saya kira. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya kira beliau mau meneriakkan hidup rakyat Indonesia, maju Indonesia, NKRI harga mati. Ah, itu baru hebat. Kalau bilang hidup Jokowi, berarti dia mau bekerja untuk Jokowi. Kacungnya Jokowi kok. Presidennya Jokowi apa ya? Atau masih berada di bawah bayang-bayangnya? Ini yang disebut Pak SBY kemarin adalah adanya matahari kembar. Harusnya dalam benak Pak Presiden kita Prabowo itu karena kita didukung rakyat gitu Pak. Aduh, masa sekelas jenderal briefing penasihat-penasihatnya kurang handal atau gimana ini? Dalam mindset Bapak itu saya jadi presiden karena didukung rakyat dan ambil keputusan kebijakan yang pro rakyat. Itu dalam benak itu muternya itu harusnya jangan Bapak Jokowi lagi deh Bapak Prabowo Bromo itu. Aduh, jujur sih sebenarnya ya saya nggak milih Bapak kemarin, tapi 2 kali dulu milih Bapak saya. Tapi 2 kali milih Bapak untung udah jadi, pas nggak milih jadi saya nggak begitu nyesel lah. Nah, itu rakyat bilang adili Jokowi. Ini Prabowo bilang hidup Jokowi. Ini gimana sih maksudnya? Terlalu besar. Ini nih. Duh. Pak, dalam satu sesi yang sama Anda itu udah kontradiktif dengan statement Anda sendiri gitu loh. Anda bilang pemerintah intinya jangan alergi dikritik, itu di forum yang sama gitu. Terus beliau nge-mention sendiri ketika ada yang ngeritik kabinetnya gemuk, malah bilang keluar kata-kata dasmu kayak gitu. Yang menurutku itu untuk seorang presiden keluar kata-kata seperti itu tuh memalukan gitu. Dan ngasih contohnya itu nggak apple to apple Pak. Timor Leste itu negara mohon maaf Pak di Asia Tenggara sekarang dia yang Amerika dong, gitu. Cina dong. Kasih contoh yang hampir sama populasinya. Negara maju yang sangat efisien gitu. Banyak kok negara-negara yang kementeriannya cuma 20-an aja gitu dan mereka berhasil maju dengan itu gitu. Oke lah, kalaupun Bapak kan tadi nyebutin tuh di video selanjutnya negara-negara di Eropa gitu, mereka juga cukup banyak lah ya kementeriannya. Tapi nggak apple to apple Pak. Di sana itu integritasnya bagus, tingkat korupsinya rendah, pejabat publiknya tunjangannya nggak seperti di sini yang berpuluh-puluh beratus juta bahkan gitu. Di sana pada sederhana,
pada punya malu naik transportasi umum gitu, nggak tetot-tetot di jalan pakai pengawal gitu di sini. Jadi tolonglah ya, dan siapapun yang menonton itu tolonglah jangan mudah membandingkan sesuatu yang padahal itu nggak apple to apple, digeneralisasi seakan-akan sama gitu. Membandingkannya itu nggak utuh, nggak komprehensif, dan itu miris aja. Aku nggak ngerti ada tim risetnya yang ngasih tahu bapak ini nggak sih gitu. Tolonglah Pak, tolong gitu. Anda masih punya kesempatan gitu. Tolong diperbaiki mulai dari cara komunikasi publiknya. Anda tuh udah presiden sekarang gitu. Etikanya tolong dijaga dari pemilihan diksi katanya gitu. Termasuk soal jangan berargumen menggunakan data mentah atau interpretasi yang nggak utuh gitu. Udah itu aja. Biasa, ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya... Sorry ya. Sekelas presiden kok begini ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Menjijikan, aduh. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini, kabinet gemuk, lu besar. Ada, menye-menye. Timor Leste, jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kabinetnya itu 28 orang. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Sekelas Hasilnya presiden, apa? Bos. Hasilnya Buradam. Kayak gitu. Hah? Antara bahasa tubuh dan kebijakan ini ngeri, sama-sama mengecewakan rakyat. Gitu. Dan lebih kocaknya Pak Prabowo membandingkan jumlah kabinet negara sebesar Indonesia yang punya jumlah penduduk 280 juta jiwa dibandingkan dengan negara yang lebih kecil sekelas Timor Leste. Harusnya negara sebesar Indonesia itu dibandingkan negara yang lebih besar, jumlah penduduknya yang lebih banyak. Kayak di Amerika, jumlah penduduk Amerika 345 juta. Ternyata jumlah kabinetnya cuma 15 kementerian. Sedangkan Cina yang punya jumlah penduduk 1,4 miliar, ternyata cuma punya 26 kementerian. Sedangkan Indonesia, sebutkan sendiri. Berapa jumlah kabinet di bawah tangan Prabowo? Kayak gini kalau dibilang kabinet gemuk. What the hell? Jujur aja, saya tuh pengen ganti presiden karena saya kecewa dengan Pak Prabowo, kecewa dengan bahasa tubuhnya, dan kecewa dengan kebijakan yang diambilnya. Tapi setelah ingat bagaimana kualitas wapresnya, nggak jadi. Saya mengurungkan niat saya untuk ganti presiden Pak Prabowo aja sampai 5 tahun ke depan. Perihnya tuh begini, meskipun 5 tahun ke depan negara ini udah kelihatan banget magesunya, kita itu nggak punya pilihan untuk menyetop program yang sudah ditentukan oleh presiden. Negara harus tetap menanggung kebijakan yang sudah diambil Pak Prabowo, sekelas makan siang gratis. Pak Prabowo membanggakan diri bahwa dia sudah bisa memberikan makan siang gratis per siswa. Tapi dia melupakan fakta bahwa kebijakan ini merenggut kemampuan makan malam sekeluarga. Karena faktanya ada efisiensi anggaran yang berujung PHK massal demi makan siang gratis. Yap, gimana guys menurut kalian mengenai Pak Prabowo? Sikapnya semakin kesini semakin kucluk, semakin mengenaskan, semakin memprihatinkan. Dan inilah pilihan kaum 58%. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah kaum 58%. Apapun kebijakannya, hanya kalian yang bertanggung jawab. Kita yang tidak memilih Prabowo ini seharusnya tidak diikut sertakan dalam kebijakannya yang meresahkan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang menjadi komentar-komentar para netizen, sindiran-sindiran para netizen membuat kaum 58% bisa tersadarkan dari kebodohannya. Kalau bisa kritisi apa yang menjadi kebijakan konyolnya sanjunjungannya, yaitu Prabowo dan juga Gibran dan Mulyono. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.